Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih buat Kak Melisa yang sudah bimbing kita dalam doa. Jadi baik, di sini kita akan belajar tentang matematika. Di sini ada yang pernah melakukan kegiatan berulang kok, mungkin setiap minggu ada pergi gereja atau 2 hari sekali membantu ibu menyiram tanaman. Ada kok? Ada, Ibu. Bagus, semua melakukan kegiatan berulang. Jadi baik, di sini berhubung dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu melakukan. Nah, berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan berulang seperti kegiatan berulang dan membagi secara adil, yaitu pembelajaran kita KPK dan FEB. Ada yang sudah tahu kok apa kepanjangan dari KPK? Tidak tahu, Ibu. Tahu, Ibu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, Ibu. Kita berbelajar. Jadi KPK, kepanjangan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yang artinya adalah perkalian secara berulang. Contohnya seperti kelipatan dari kelipatan dari 2 dan 3. Kalau kelipatan dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 dan seterusnya. Kalau kelipatan dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Jadi anak-anak coba lihat angka mana yang sama dari kelipatan 2 dan 3. Angka 6 yang jauh. 6 dan 12. Di sini kan kelipatan terkecil, jadi kita pilih angka yang paling kecil, yaitu 6. Jadi kesimpulan kelipatan dari 2 dan 3 itu adalah 6. Berikut kita akan masuk dalam FEB. Jadi FEB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Tadi kan kita belajar tentang KPK itu kelipatan. Sekarang kalau FEB itu kita akan mencari pembagian secara adil. Contohnya seperti faktor dari Iya. Jadi faktor dari 8 itu 1, 2, 4 dan 8. Sedangkan 12 itu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Di sini kalian bisa lihat angka mana yang sama. Angka mana-mana saja yang sama, Cuk. Ya, jadi angka 1, 2, dan 4. Di sini kan faktor persekutuan terbesar. Jadi di antara ketiga ini, 3 angka ini yang paling terbesar itu yang kita pilih ya, yaitu angka 4. Jadi faktor dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi baik, sekarang kita akan membuat permainan dalam permainan congklak dalam mencari tahu KPK dan FEB dari permainan congklak. Sekarang kita akan masuk dalam permainan congklak untuk mencari tahu KPK dan FEB. Sebelum kita mencari hasil dari KPK dan FEB pada permainan congklak, kita akan membagi kelompok, yaitu di sini kita akan membuat 2 kelompok. Bagi kelompok. Sudah, Ibu. Mana kelompok 1? Di sini. Kelompok
membagikan papan congklak yang kita akan buat dalam permainan. Terima kasih, Ibu. Papan congklak ini dibuat dari papannya menggunakan gardus dengan tutupan botol. Di coklat menggunakan jagung dan kacang hijau. Jadi baik, di sini Ibu akan mengajari kalian cara membuat papan congklak. Yaitu yang pertama, potong gardus persegi 4 untuk membuat papan congklak. Yang kedua, tempelkan tutupan botol. Ya, terus yang ketiga, buat penomeran dari setiap botol. Jadi baik, di sini Ibu akan kasih tahu cara atau langkah-langkah pembuatan papan congklak. Pertama, gunting gardus persegi 4, terus itu tempelkan tutupan botol di atas papan itu, terus itu buat penomeran di setiap tutupan botol, terus itu tempel kertas warna-warni agar lebih menarik. Menarik. Masukkan biji jagung seperti itu. Ya. Jadi Ibu akan kasih waktu 40 menit dalam mengerjakan papan congklak. Kesempatan mulai dari sekarang. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ibu, minta lem. Ibu di kampus saya nih. Ibu tempel di saya di mana? Wah, tolong tahu satu warnanya sangat bagus, guys. Kelompok satu warnanya sangat bagus. Kelompok dua sudah itu penomeran yang benar belum? Harang sudah kok. Kelompok dua punya Mas Lenga, jadi kita akan Ibu itu kelompok 1, di sini yang kelompok 2. Oh ya, Ibu. Ibu kelompok-kelompoknya sudah. Action. sudah kok belum? Sudah, Ibu. Kita lupa sudah selesai, Ibu. Kita selesai, Ibu. Mana? Kelompok dua punya sudah, kita jadi kelompok satu punya belum, kelompok dua pun sudah, jadi kita akan melakukan permainan congklak untuk mencari KPK dan EPB. Kelompok dua sudah ya? Iya, Ibu. Di sini siapa bisa menjelaskan KPK menggunakan papan congklak? Bisa maju ke depan dan menjelaskan. Enggak, Ibu bisa. Ibu bisa mau maju, kok. Hanya Hanya Ibu, lewat kiri saja. oke, Ibu. Di sini kalian mencari KPK-nya yang pakai perkalian berapa? Di sini kita akan mencari KPK dari 2 dan 4. Ibu sudah terlihat, Ibu. Baik, di sini kita akan mencari KPK dari 2 dan 4. Maka duanya kita menggunakan biji jagung, sedangkan 4-nya kita menggunakan kacang. Baik, langsung saja kita mulai dari KPK. KPK dari 2 itu berapa saja? Coba teman-teman bantu. 2,
Iya, baik. Sekarang KPK dari 4. Kita hitung bersama-sama. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Baik, jadi kesimpulannya KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Semoga bermanfaat kita. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Jagung dan kacang hijau ini diambil, terus itu diambil dari kebun, lalu itu dijemur hingga kering dalam beberapa minggu atau bulan. Terus itu dikupas kulitnya, lalu diluruh dan kami gunakan dalam permainan congklak. Bagus. Sekarang kalian sudah tahu cara mengerjakan KPK dan FEB menggunakan papan congklak. Sekarang kembali tarikan kita bagi kelompok. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Dan di sini Ibu mau bertanya. Tadi kita belajar tentang apa ya? KPK dan FEB. Bagus. Sekarang di sini Ibu mau bertanya. Di sini siapa yang bisa bedakan KPK dan FEB? Hasil kerja mereka? Tidak bisa, Ibu. Saya Ibu. Kalau KPK itu kelipatan persentual terkecil, kalau FPP itu Pak sudah mempresentasikan pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Betul. Jadi kesimpulannya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang kalian sudah tahu cara mengerjakan KPK dan FEB menggunakan papan congklak. Terima kasih. Sekarang tarikan kita bagi kelompok. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Dan di sini Ibu mau bertanya. Semua kelompok tadi kita belajar tentang apa ya? KPK dan FEB. Pada hari ini Ibu minta di sini Ibu mau bertanya untuk di sini siapa yang bisa bedakan KPK dan FEB? Tidak bisa, Ibu. saya Ibu teman semua sebelum kita pulang mari kita ngobrol. KPK itu kelipatan persentual terkecil, kalau FPP itu faktor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kita dalam ruang. Terima kasih buat kesampaian yang sudah. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Kesimpulannya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FEB itu faktor persekutuan terbesar. Terima kasih atas kerja keras dan kerjasamanya hari ini. Semua kelompok luar biasa ya. Ya.